Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan metodologi perumusan teori akuntansi gitu ya. Nah, kita bahas nih, apa sih yang dimaksud dengan metodologi perumusan teori akuntansi? Oke, kita bahas yang pertama, teman-teman. Alur proses penalaran atau bagaimana kita merumuskan mengenai metodologi ya, gitu ya. Alur proses penalaran pasti akan dimulai dengan adanya asersi atau yang disebut dengan pernyataan. Kemudian asersi tadi membutuhkan pengujian yang disebut dengan penalaran. Kemudian yang terakhir itu berkaitan dengan keyakinan atau nanti akan disimpulkan berdasarkan penalaran tadi menimbulkan atau menumbuhkan keyakinan. Seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat yang pertama yaitu berkaitan dengan asersi atau yang berkaitan dengan pernyataan teman-teman. Kalau di sini jelaskan bahwa asersi itu berkaitan dengan penegasan mengenai suatu fenomena, realitas atau berkaitan dengan fakta. Kemudian menegaskan suatu pernyataan bahwa sesuatu itu adalah benar. Jadi dalam perumusan gitu ya teori akuntansi pasti akan dimulai dengan asersi dulu teman-teman. Pernyataan dulu mengenai apa itu fenomena yang terjadi atau mengenai fakta dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke kedua yaitu berkaitan dengan penalaran gitu ya, yang melingkupi penalaran logis mengenai konsekuensi logis akan suatu fenomena. Nah, di sini kita membutuhkan yang namanya bukti gitu ya, atau berkaitan dengan evidence. Yang nanti penalaran ini kita bisa tarik penalaran itu dari metodologi deduktif atau induktif. Seperti itu. Kemudian dari penalaran tadi akan menumbuhkan yang namanya keyakinan gitu ya. Apa sih yang disebut dengan keyakinan? Keyakinan di sini kalau kita lihat gitu ya yang berkaitan dengan membentuk atau memperkuat atau mempertahankan atau mengubah keyakinan atas suatu asersi. Jadi tadi dari asersi yang kita uji gitu ya, dengan penalaran tadi akan menumbuhkan bahwa kesimpulannya seperti apa, apakah itu memperkuat asersi tadi atau kita akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang baru. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Kita bahas yang pertama dulu ya, berkaitan dengan asersi. Asersi di sini yaitu berkaitan dengan penegasan mengenai suatu realitas. Jadi ada fenomena gitu ya. Kemudian kita buat pernyataan awal atau itu yang disebut dengan asersi. Apa fenomenanya, bagaimana fenomenanya, seperti itu. Kemudian kita lanjut yang kedua, asersi itu biasanya dinyatakan dalam kalimat yang positif teman-teman gitu ya. Jadi pembentukan asersi atau pembentukan pernyataan itu biasanya berkaitan dengan kalimat-kalimat yang positif. Seperti itu. Yang ketiga yaitu dalam pembentukan asersi itu melibatkan pengkuantifikasian, melihat kemampuan asersi tersebut untuk dapat digeneralisir. Seperti itu. Kemudian dalam melakukan evaluasi terhadap asersi atau menerima kebenaran atas asersi tersebut diperlukan pemahaman yang jelas. Jadi kita tidak hanya menyimpulkan atau membuat asersi, tapi harus ada pemahaman yang jelas mengenai suatu fenomena tersebut, baru kita boleh menyusun atau kita boleh menyatakan suatu asersi. Seperti itu teman-teman. Kemudian, nah di sini kita lihat ada berbagai jenis asersi di sini. Ada yang disebut dengan asumsi, ada yang disebut dengan hipotesis, dan ada yang disebut dengan pernyataan fakta. Apa yang membedakan? Yang pertama asumsi. Asersi yang diyakini benar tanpa harus ada bukti yang menunjukkan kebenaran asersi tersebut. Jadi kalau asersi ini kita tidak perlu melakukan pengujian ya itu atau untuk membuktikan kebenarannya gitu ya. Yang kedua ada yang disebut dengan hipotesis gitu ya. Tentunya ya teman-teman di semester 1 ya mungkin semester 2 sudah belajar bagaimana hipotesis dan apa yang disebut dengan hipotesis itu ya. Kita lihat di sini apa yang dimaksud dengan hipotesis adalah asersi yang kebenarannya belum diketahui sampai asersi tersebut diuji kebenarannya. Jadi kalau hipotesis itu berupa dugaan yang kita belum tahu ini benar atau salah. Bagaimana untuk membuktikan ini benar atau salah atas suatu fenomena? Maka nanti diperlukan pengujian
mengenai kebenaran itu, sehingga nanti ditarik kesimpulan apakah hipotesis itu sesuai atau terdukung atau tidak, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan pernyataan fakta, teman-teman. Kalau di sini juga disebut juga dengan asersi gitu ya. Tapi di sini asersi yang bukti mengenai kebenarannya itu diyakini sangat kuat atau tidak dapat dibantahkan. Jadi kita menyusun asersi itu berdasarkan bukti yang sangat kuat gitu ya. Itu yang disebut dengan pernyataan fakta. Oke, kita lanjutkan teman-teman yang kedua. Tadi kita sudah menyusun yang namanya asersi. Kemudian kita menyusun yang kedua berkaitan dengan argumen gitu ya. Nah, apa sih argumen atau yang disebut dengan tadi apa yang namanya penalaran gitu ya. Kita lihat. Makna dari argumen merupakan penalaran logis untuk menjelaskan atau mengajukan bukti yang rasional berdasarkan fakta atau penalaran mengenai suatu asersi. Jadi di sini dalam penalaran itu kita mencoba untuk membuktikan. Bagaimana cara membuktikan? Pasti kita akan mengumpulkan bukti-bukti atau evidence-evidence yang berhubungan dengan asersi yang kita susun, seperti itu teman-teman. Jadi di sini nanti dijelaskan bahwa argumen itu terdiri atas beberapa asersi yang dapat menjadi suatu premis atau menjadi suatu konklusi gitu ya, atau menjadi suatu kesimpulan mengenai apa yang kita yakini, apa yang kita nyatakan itu benar atau salah gitu ya. Kemudian kita lihat di sini suatu asersi itu memiliki indikator untuk dikategorikan sebagai premis maupun sebagai konklusi. Jadi nanti indikator tersebut dapat dinyatakan secara eksplisit atau indikator itu dinyatakan secara implisit gitu ya. Kita lihat perbedaannya teman-teman. Indikator yang dinyatakan secara eksplisit ketika kita dapat mengidentifikasi dengan jelas antara premis dan konklusi dengan kata jika maka atau oleh sebab itu dan lain sebagainya. Jadi kita nyatakan jelas seperti itu asersinya. Oke, contohnya apa? Kita lihat di sini. Setiap perusahaan yang berbentuk badan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan. Oleh sebab itu, perusahaan harus menyusun laporan keuangan. Itu pernyataan secara eksplisit. Yang kedua contohnya, karena saham merupakan bukti kepemilikan atas perusahaan dengan hak residual, maka sebagai pemilik perusahaan, investor berhak untuk mendapatkan hak residual dengan menanggung utang perusahaan, mendapatkan bagian atas sisa aset yang akan dibagikan jika perusahaan tersebut dilikuidasi atau dibubarkan. Ini yang disebut dengan indikator secara eksplisit. Yang kedua indikatornya yaitu secara implisit. Jika tidak dapat diidentifikasi dengan jelas mengenai premis maupun konklusi, kalau kita tidak dapat mengidentifikasi dengan jelas buktinya mengenai premis kita atau konklusi kita, maka kita menggunakan indikator implisit. Contohnya apa? Kita lihat di sini. Setiap badan usaha harus membuat laporan keuangan. Laporan keuangan disusun bagi badan usaha yang melakukan pembukuan. Kemudian dalam peraturan perpajakan, setiap badan usaha yang disahkan sebagai PKP wajib menyelenggarakan pembukuan. Jadi kita menggabungkan dari beberapa fenomena gitu ya, beberapa bukti. Kemudian contohnya lain yaitu metode ekuitas adalah metode pencatatan dalam investasi dalam entitas ekuitas. PSAK 15 menyatakan bahwa setiap investor yang memiliki pengaruh signifikan harus menggunakan metode ekuitas. Investor A memiliki pengaruh signifikan, maka investor A itu harus menggunakan metode ekuitas. Seperti itu yang disebut dengan indikator secara implisit, teman-teman. Kemudian di sini kita lihat jenis argumen. Itu ya, ada argumen deduktif, ada argumen yang bersifat induktif. Argumen deduktif yaitu proses penyimpulan yang diawali dengan pernyataan umum atau premis, kemudian kita akan menyusun yang namanya pernyataan khusus atau yang disebut dengan konklusi atau kesimpulan. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dalam penalaran deduktif sering dikaitkan dengan fenomena.
yang terjadi dengan membuat premis umum. Jadi dari fenomena yang terjadi, kita akan menyusun yang namanya premis umum atau pernyataan umum dulu. Kemudian salah satu bentuk penalaran deduktif ada yang disebut dengan premis mayor, gitu ya, atau disebut dengan premis minor atau yang disebut dengan konklusi. Gitu. Nah, kemudian dalam penalaran deduktif juga, agar konklusi tersebut dapat diterima, harus dilakukan evaluasi dengan beberapa kriteria dalam penalaran deduktif. Jadi, setelah kita membuat premis tadi, gitu ya, kita kumpulkan bukti, kemudian harus ada evaluasi. Apakah premis itu akan kita terima atau tidak, seperti itu. Oke, kita lanjut yang kedua, evaluasi penalaran deduktif. Tadi kan kita harus melihat bahwa dalam penalaran deduktif harus ada yang namanya evaluasi. Evaluasi itu berkaitan dengan apa? Nih, kelengkapan, kejelasan, validasi, dan yang terakhir adalah reliabilitas, gitu ya. Ini 4 unsur yang tidak boleh ditinggalkan, teman-teman, gitu ya. Yang pertama, kelengkapan. Bukti yang kita kumpulkan itu harus lengkap, gitu ya. Harus menggambarkan suatu fenomena dan harus lengkap, tidak boleh terpotong, gitu ya. Yang kedua, bukti itu harus jelas. Jelas sumbernya, gitu ya. Jelas dari mana asalnya, gitu ya, jelas urutannya, seperti itu. Yang ketiga itu yaitu validitas. Bukti itu dapat dikonfirmasi, gitu ya, kebenarannya dapat dikonfirmasi. Yang terakhir tentunya berkaitan dengan reliabilitas, gitu ya, kepercayaan. Bukti itu kita yakini, kita percaya dari sumber yang tepat, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke argumen induktif, yaitu berawal dari suatu pernyataan khusus, kemudian kita akhiri dengan pernyataan umum. Berbeda dengan deduktif tadi ya, kalau deduktif umum ke khusus, kalau induktif khusus ke umum. Kita lihat di sini. Dengan metode induktif itu tidak dapat ditarik kesimpulan teman-teman secara pasti atau disebut dengan penalaran logis, namun hanya dapat ditarik kesimpulan yang mengandung unsur kebolehjadian, seperti itu. Jadi kebenaran konklusi hanya dijamin dengan tingkat keyakinan tertentu. Berbeda dengan deduktif yang kita sampai menghasilkan kesimpulan, konklusi yang pasti. Tapi kalau induktif itu tidak, gitu ya. Kita hanya bisa menyatakan itu unsur kebolehjadian, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Dalam melakukan tadi asersi-asersi atau argumen-argumen tadi, ada yang namanya kecohan atau falasi, gitu ya. Kecohan itu apa? Kecohan itu mengaburkan argumen-argumen yang nanti akan kita susun, teman-teman. Kita lihat di sini. Kemungkinan dalam menarik suatu konklusi, gitu ya, untuk menghasilkan suatu kesimpulan atas suatu premis tertentu itu tidak berdasarkan pada objektivitas, namun berdasarkan subjektivitas yang mengandung unsur-unsur kecohan. Jadi di sini mengaburkan asersi atau mengaburkan kesimpulan yang diambil oleh si pernyataan asersi tadi atau diambil oleh kita, atau yang disebut dengan delusion effect, gitu ya. Apa sih delusion effect? Delusion effect itu ketika kita bingung untuk memutuskan atau tingkat keyakinan kita itu menjadi lebih rendah dari keyakinan awal karena ada bukti-bukti yang bersifat kecohan, yang bersifat mengaburkan, seperti itu, teman-teman. Nah, kita lihat di sini kecohan tersebut dapat berupa stratagem. Stratagem dapat digunakan untuk membedakan apakah termasuk kecohan taktik dan kecohan karena salah logika, seperti itu. Jadi seringkali kita menarik kesimpulan tuh ada yang namanya kecohan, ada yang namanya pengaburan. Nah, itu biasanya kita itu mengalami yang namanya delusion effect, seperti itu. Kemudian kita lihat nih, kecohan stratagem. Ada beberapa kecohan yang terjadi di sini. Ada yang namanya persuasi tidak langsung, gitu ya. Kemudian membidik orangnya, gitu. Yang ketiga itu menyampingkan masalah. Jadi kecohan itu kita berusaha untuk dikaburkan kemana? Ke permasalahan yang lain, gitu, teman-teman. Kemudian ada misinterpretasi, gitu ya. Ada salah interpretasi karena ada kaburan atau pengaburan dari bukti tersebut. Kemudian ada imbauan cacah, ada imbauan autoritas, imbauan tradisi, ada juga dilema semu dan imbauan emosi. Ini yang bersifat kecohan tadi, dan kita harus hati-hati dalam menyampaikan atau membuat pernyataan atau kesimpulan berkaitan dengan asersi tadi, teman-teman.
Kemudian ada yang disebut dengan salah nalar. Karena kita salah gitu ya tadi menyimpulkan suatu peristiwa, maka ini ada beberapa salah nalar yang berkaitan dengan satu, menegaskan konsekuensi. Jadi kita salah bagaimana menegaskan konsekuensi dari peristiwa yang terjadi. Kemudian yang kedua, menyangkal antecedent atau menyangkal faktor-faktor yang berpengaruh sebelumnya, padahal kita itu terkecoh gitu ya. Yang kemudian yang ketiga yaitu pentaksanaan dan over generalization. Kita terlalu menggeneralisasi gitu ya, karena ada kecohan tadi, ada falasi tadi, seperti itu. Kemudian yang terakhir nih, kita membahas mengenai keyakinan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Keyakinan, tingkat kebersediaan untuk menerima bahwa asersi tersebut benar. Keyakinan ini akan dilekatkan pada asersi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Jadi keyakinan itu berdasarkan asersi. Asersi yang kita buat itu benar atau tidak, kuat atau tidak, atau kita akan membuat kesimpulan baru, seperti itu. Keyakinan sering dilandasi dengan fakta yang sebelumnya sudah melalui proses argumentasi bebas dari kecohan, seperti itu. Kemudian argumentasi itu dapat dianggap mengubah keyakinan jika didasarkan pada kriteria tertentu. Jadi dengan adanya argumentasi dari fakta-fakta tersebut, kita dapat merubah keyakinan atas asersi awal kita, seperti itu teman-teman. Kemudian, nah di sini ada kriterianya bagaimana kita meyakini suatu asersi. Yang pertama ada kebenaran, yaitu bergantung pada apa yang kita ketahui mengenai isi asersi itu berdasarkan pengetahuan yang kita miliki gitu ya. Yang kedua itu bukan pendapat teman-teman. Jadi kita yakin itu bukan karena pendapat. Keyakinan harus didasarkan pada unsur objektivitas, berdasarkan fakta, bukan berdasarkan pendapat atau berdasarkan subjektivitas kita. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, bertingkat. Keyakinan itu tidak boleh bersifat mutlak, namun harus bertingkat. Kenapa? Karena keyakinan itu bisa saja berubah pada tingkat tertentu, seperti itu. Di sini dilihat bahwa sehingga jika terdapat fakta baru mengenai keyakinan tersebut dapat menerima mengenai perubahan tersebut atau kita bisa merubah keyakinan tersebut. Kemudian yang keempat gitu ya, kriterianya adalah berbias. Nggak boleh yang namanya asersi itu atau keyakinan itu berbias, teman-teman. Kita lihat di sini. Keyakinan tersebut harus bebas dari preferensi, keinginan atau kepentingan pribadi atau bebas dari yang namanya subjektivitas. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi kriterianya. Bermuatan nilai. Keyakinan itu harus dilekatkan kepada nilai-nilai yang mendasari pembentukan kepercayaan tersebut. Tadi kita sudah kemarin ya gitu, kita sudah belajar mengenai keyakinan berkaitan dengan pembentukan kepercayaan, berkaitan dengan bermuatan nilai. Apa sih yang bermuatan nilai? Berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tadi gitu ya. Apa faktor-faktornya? Berkaitan dengan faktor lingkungan, seperti itu. Dan kemudian yang terakhir berkaitan dengan berkekuatan, tingkat kepercayaan yang dilekatkan kepada kebenaran suatu asersi gitu ya. Keyakinan kita itu kuat atau lemah, atau nanti kita bisa merubah keyakinan tersebut, seperti itu. Kemudian ada veridikal, kesesuaian antara realitas dengan tingkat keyakinan. Kita akan menyandingkan realitas yang terjadi dengan tingkat keyakinan kita, teman-teman. Kemudian ada tertempaan, seperti itu. Kemudian mudah tidaknya keyakinan tersebut diubah dengan adanya informasi yang relevan. Keyakinan kita atas suatu peristiwa itu bisa nggak dirubah kalau kita disajikan informasi yang baru gitu ya, berkaitan dengan fakta atau berkaitan dengan fenomena yang kita asersikan. Oke, sekian teman-teman penjelasan dari saya gitu ya. Semoga kita bisa menarik manfaat dari penjelasan saya. Kemudian nanti akan kita diskusikan teman-teman lebih lanjut dalam perkuliahan daring gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.